Andai kita mengamati begitu ya secara dampak dan juga implikasinya terhadap yang mana kebijakan telah dikeluarkan oleh MUI terkait fatwa haram untuk produk-produk yang pro-Israel. Sebetulnya andai kita telisik dan juga kita perdalam dari sisi ekonomi atau kontribusi ekonominya terhadap negara kita, apa saja kiranya dampak negatif yang tentunya bisa saja ditimbulkan dari fatwa yang telah dikeluarkan ini, Bu Dina? Silakan. Ya, saya lihat kalau konsisten, kalau memang ini diikuti, memang sebagian besar rakyat Indonesia Muslim ya, katakanlah seandainya saja 50% mengikuti, itu akan jelas. Tetapi kan ini informasinya tidak sampai ke masyarakat secara merata. Jadi misalnya MUI mengatakan produk yang harus dilakukan di boykot apa gitu, itu kan tidak sampai secara merata. Artinya apa, di perkotaan masyarakat bisa jelas melihat ada mungkin yang diangkat McD gitu ya, McDonald, kemudian ada misalnya ya, kita lihat ada Coca-Cola kalau di tempat lain, itu yang makanan sehari-hari. Tetapi kan sampai ke daerah, ke bawah itu belum tentu sama gitu ya informasinya. Jadi saya melihat dampaknya belum tentu akan sampai secara langsung. Nah, kalau mau konsisten seperti di negara maju di Amerika, itu sekolah SD, SMP pun sadar gitu ya, SMA bahkan protes gitu ya, bahwa ini tentang genocide ya. Jadi semua produk, bahkan yang dikritik produk yang punya saham gitu ya, mengkontribusi ke Israel gitu ya, dikaitkan seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu pun diprotes gitu ya oleh anak-anak sekolah atau rakyat gitu ya, Amerika Serikat. Ini di Amerika Serikat kita bicara. Nah, di Indonesia saya tidak melihat pergerakan yang demikian masif gitu ya, kecuali mungkin nanti di beberapa daerah yang kira-kira lokal, secara lokal sadar gitu ya. Misalnya kalau seandainya ini kesadarannya adalah tentang keadilan, maka di sekolah-sekolah itu diangkat isu keadilan. Tapi kan bisa juga isunya menjadi Muslim gitu ya. Jadi di beberapa daerah di para ustadz sudah membicarakannya gitu ya, sehingga nanti rakyat sadar, oh ini tentang keadilan, tentang genosida dan tentang agama gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi tampaknya kalau kita lihat di permukaan gitu ya, di perkotaan ini belum ada gerakan yang betul-betul membuat itu kosong gitu ya. Misalnya, benarkah produk Amerika itu betul-betul ditinggalkan? Karena luas sekali cakupannya. Karena kalau kita lihat hanya sekedar produk itu satu hal, yang lebih luas lagi kalau di negara lain, negaranya menjadi tanda kutip gitu ya. Negara mana saja yang mensupport ya pendapat apa, mensupport negara mana saja yang mensupport barang-barang yang berpihak kepada Israel. Nah, itu akan menjadi lebih luas. Jadi saham-saham perusahaan besar itu akan jatuh gitu ya, katakanlah menurun gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan konteks itu, konteks global, kita belum secara internasional sudah ada sedikit pelemahan tapi naik lagi begitu ya di beberapa saham yang tadinya dianggap pro begitu ya, pro Israel. Tapi kita lihat di Indonesia belum sampai ke tataran itu gitu ya datanya ya. Jadi yang kita bisa lihat hanya sentimennya ada begitu, tetapi apakah informasinya simetris sampai ke bawah, dan apakah rakyat sadar ini produk Amerika dan atau Eropa Barat gitu ya pada umumnya, yang dianggap klaim isunya itu adalah negara-negara support kepada Gaza gitu ya. Jadi bukan hanya Amerika Serikat, ini Eropa Barat juga. Dan apakah itu terjadi? Nah, kalau peluangnya memang ada peluang kalau Indonesia bisa menggantikan, misalnya kalau makan McDonald atau bahkan KFC, Pizza Hut, Domino begitu ya, itu sesuatu yang Indonesia sudah punya produk lokalnya begitu ya. Itu satu hal gitu. Tetapi kan selera itu sangat dilepaskan kepada masyarakat karena ini MUI yang mengeluarkan ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi berkaitan dengan eh, agama gitu ya dikaitkannya. Nah, ini yang hati-hati sekali kalau kita lihat tentu saja secara eh, secara nasional kita mendukung Palestina gitu ya. Itu Menteri Luar Negeri dengan sangat jelas dan kita mensupport bantuannya. Tetapi dalam hal memilih makanan atau memilih produk lainnya di luar makanan, apakah kita se ekstrim itu? Dan belum terlihat karena kita lihat memang pelemahan konsumsi itu baru tataran makro, tidak sampai ke tataran mikro gitu ya. Jadi kalau kita lihat gerainya masih ada yang beli gitu ya. Artinya masih ada orang yang tertarik dengan diskonnya gitu. Jadi ini dilawan dengan diskon. Katakanlah produk P&G itu diskonnya besar-besaran gitu kan, lalu orang beli gitu karena tidak sadar itu produk apa gitu, dia taunya diskon gitu ya. Nah, Baik. seperti itu. Jadi ada satu tahap edukasi yang perlu dilakukan kalau memang ini ingin efektif gitu ya. Terima kasih. Oke, oke, baik. Jadi apabila melihat begitu ya, ini gerakan ini akan menjadi sebuah gerakan yang cukup besar apabila konsisten dilakukan. Tapi Anda lihat dan juga Anda amati begitu, ini belum
begitu berpengaruh terhadap yang mana juga merek-merek dagang yang juga diboikot. Saya akan ke Pak Rizal. Pak Rizal, menurut Anda bagaimana terkait yang mana MUI telah mengeluarkan kebijakan terkait fatwa haramnya terhadap produk-produk yang pro-Israel? Silakan Pak Rizal. Iya, fatwa MUI ya nomor 83 ya tahun 2023 yang notabene hukum dukungan ya terhadap Palestina, di mana apa namanya produk-produk yang diproduksi yang pro dengan Israel gitu ya dihukumkan haram. Saya kira memang ada 4 hal ya akan sangat efektif gitu ya, bisa punya pengaruh terhadap ekonomi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nina begitu ya. Memang setidaknya saya melihat ada 4 hal. Pertama, ketaatan terhadap fatwa MUI ini ya, pastikan yang Muslim ya, ini bagaimana ya. Karena ini erat kaitan yang kedua dengan sosialisasinya. Ya, kira-kira sosialisasinya seperti apa? Kalau misalnya sosialisasi sampai pada apa namanya ranting-ranting di level kabupaten atau kecamatan begitu ya, mungkin itu akan sangat efektif gitu. Ini juga menjadi apa namanya menjadi catatannya. Yang ketiga juga pengetahuan konsumen nih terhadap produk-produk yang pro Israel ini gitu ya, atau produk-produk yang memang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Israel gitu ya. Ini juga saya kira masyarakat juga masih simpang siur gitu ya, atau setidaknya yang di pedesaan terutama gitu ya. Kalau di perkotaan mungkin lebih cepat gitu. Yang keempat adalah mesti ada produk substitutnya ya, atau penggantinya. Kira-kira dengan produk yang sama atau kegunaan yang sama apa penggantinya? Karena produk yang banyak di Indonesia selama ini komoditasnya juga cukup banyak gitu ya, produk yang punya afiliasi dengan apa namanya produk-produk yang pro dengan Israel misalnya. Setidaknya di catatan saya ada 40 produk begitu ya, dan 36 produk itu ada di Indonesia ya. Saya kira sangat efektif kalau ini memang ingin apa namanya efektif dari apa namanya fatwa MUI ini. Nah, dampaknya nggak akan dirasakan tentu saja memang ke konsumsi ya, konsumsi. Nah, kalau 4 hal tadi berjalan dengan baik begitu ya, bahkan sosialisasi, kemudian pengetahuan ya, bahkan ketaatan terhadap fatwa MUI ini gitu, itu jauh akan bisa berdampak terhadap apa namanya tidak hanya konsumsi ya, nanti tentu saja ke produksi ya dari industri ini. Dan kita tahu 40 produk ini tidak hanya makanan minuman gitu ya, tetapi juga ada di pakaian, kemudian juga ada di beberapa consumer good lain gitu. Nah, tentu ini juga akan apa namanya menekan ya dari penerimaan perusahaan-perusahaan ini, yang pada akhirnya tentu saja akan mengurangi ya pendapatan atau profit mereka. Nah, oleh karena itu jadi kalau misalnya apakah ini akan berdampak begitu ya? Ya tentu akan berdampak jika fatwa MUI ini secara efektif bisa apa namanya diikuti gitu ya oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas ya Muslim. Ya tidak hanya Muslim mungkin ya, yang non Muslim yang notabene tidak pro dengan apa namanya perang yang dilakukan oleh Israel atau pemboman gitu ya, atau juga pendoliman lah begitu ya yang dilakukan oleh Israel ini akan sangat banyak begitu ya, selain dari yang Muslim gitu.